anak-anak ini udah pada menyapa, cuma apa? Ibu mau lihat. Ya, Ini Bu. Ini tidak pernah bisa dilihat. yang ini enggak. Mereka udah ngeliat saya, tapi ininya Iya, tampilan mereka suruh hidupin kameranya, Ya. mereka artinya nggak hidupin kamera. Ya. Agak lambat komputernya. Kondisinya aja Bu, ini sudah siap. Hidupin kameranya nak, biar bunda bisa lihat siapa aja yang hadir pagi ini. Mana? Punya Bu Miso, apa namanya? Presiso. Lah cantik, cantik juga. Kulit kawa kayak cantik neda, jeruso. Mari kita mulai pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa. Berdoa mulai. HP dia di counter. Ya, bukan. Doa Enggak selesai. kami, Bu. Pada pagi hari ini, anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu pada semester genap ini, tahun pelajaran 2019-2020. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kalau anak-anakku sekalian semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Pagi hari ini nggak begitu banyak yang akan kita sampaikan. Mungkin pemaparannya adalah materi apa saja yang akan kita pelajari pada semester genap ini. Perlu kalian ketahui bahwa kemarin pada semester yang lalu itu ada 6 KD yang harus kita selesaikan. Pada semester ini ada 5 KD yang harus kita selesaikan. Yang pertama yaitu mungkin nanti akan saya share secara detailnya pada grup WA masing-masing. Pertama adalah menganalisis makna Quran Surah Yunus ayat 44:1, Quran Surah Al-Maidah ayat 32 sesuai dengan hadis kaidah tajwid dan makhrij huruf, tentang juga hadis tentang toleransi, rukun dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Jadi materi Quran Surah Yunus ayat 40-41 dan Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Kemudian KD selanjutnya adalah menganalisa makna iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. KD yang ketiga yaitu menganalisis pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah. Kemudian KD yang terakhir kita pelajari adalah menelaah perkembangan Islam pada masa modern, yaitu kisaran tahun 1800 sampai dengan saat ini. Itu mungkin materi yang akan kita pelajari selama 1 semester dalam semester genap ini. Jadi Ibu ulangi lagi, kita akan membahas tentang bagaimana kita menganalisis makna Quran Surah Yunus ayat 44:1, kemudian Quran Surah Al-Maidah ayat 32, hadis tentang toleransi, rukun dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Terus kemudian yang kedua adalah kita menganalisis makna iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adalah menganalisis pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah. Terus yang keempat yaitu menelaah perkembangan Islam pada masa modern sampai dengan saat ini. Nah itu ada 4 ternyata nak ya, bukan 5, ada 4 materi yang harus kita selesaikan dalam semester ini. Oke, itu ya anak-anak. Pada pagi hari ini kita masuk pada KD yang pertama, yaitu menganalisis makna Quran Surah Yunus 40 dan 41 serta Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Materi ini adalah
materi ini tentang 3 pilar bangsa besar. Nah, 3 pilar bangsa ini adalah bagaimana kita menyatukan umat Islam, kemudian bagaimana kita hidup bertoleransi, kemudian hidup rukun, terus kemudian bagaimana kita menghindari hal-hal yang terkait dengan kekerasan di dalam kehidupan secara global, baik itu skup keluarga kecil, kemudian di masyarakat, kemudian sebagai warga negara yang baik, hidup di dalam negara Republik Indonesia. Nah, itu mengenai materi pagi ini. Kewajiban kalian adalah kita wajib membaca Quran surah Yunus 40-41. Lalu kemudian sebelumnya kalian Ibu wajibkan sebagaimana pelajaran-pelajaran yang lalu, kalau pada materi Al-Quran Ibu harus kalian harus mampu menuliskan. Setelah dituliskan dengan baik dan benar, lalu kemudian kalian harus bisa membaca sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Lalu kemudian mendemonstrasikan. Nah, ada beberapa anak yang saya yakin kalau anak-anak sekalian mengerti tentang konstruksi, karena setiap pembelajaran itu pasti ada penilaian. Nah, Ibu kan sudah share penilaian tentang Al-Quran itu biasanya ada 3 tahapan. Pertama, menuliskan dengan baik dan benar pada buku catatan kalian. Lalu kemudian itu membaca secara lancar dengan menggunakan dan melihat tulisan yang kalian sudah tulis. Lalu kemudian menghafalkannya. Jadi 3 penilaian inilah yang kalian harus capai pada materi KD Al-Quran. Nah, itu kalau itu sudah kalian tahapan itu sudah kalian lakukan, alhamdulillah, berarti konektivitas kita tentang mempelajari KD ini sudah selesai. Jadi ingat anak-anak sekalian, semuanya sampai pada hari ini anak-anakku yang sudah menyetorkan hafalan, kemudian pembacanya, videonya masih Ibu simpan dengan baik dan Ibu akan dokumentasikan di dalam file Ibu nanti di komputer. Karena apa? Itu adalah hasil murni kalian. Jadi jangan bilang bahwa nanti Ibu nggak ngelihat kalian, padahal kalau masuk ke ini kan langsung Ibu masukkan ke nilainya. Nah, untuk anak-anak yang belum masuk kegiatan Meet kita pagi ini, Microsoft Team kita pada pagi ini, mohon segera join. Lalu kemudian absensinya Nak ya, Ibu sudah sudah bagikan tadi pagi, absensinya segera diisi, karena itu jejak digital juga itu yang akan kita laporkan nanti ke pihak sekolah bahwa ini loh anak-anak yang mengikuti kegiatan walaupun kegiatan kondisi kita daring. Halo? Masih menyimak anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Cuma kok pada kameranya dimatiin ya. Apa ada kegiatan yang lain juga nih anak-anak sekalian? Ibu udah jam 6:30 sudah standby di sekolah ini. Pengen kangen juga ngeliat wajah-wajah kalian. Masa curang juga kalau misalnya Bunda bisa ngeliat wajah kalian bisa ngeliat wajah Ibu, Bunda nggak bisa ngeliat wajah kalian. Oke. Suara Ibu jelas kan anak-anak ya? Halo? Suara Ibu jelas kan Nak ya? Alhamdulillah ya. Ya. Lalu kemudian kalau misalnya ada LKS-nya sudah punya, kalau itu bisa kalian lihat atau ada Al-Quran di samping kalian, buku paket juga sudah ada di samping kalian, maka mari kita sama-sama menyimak Quran surah Yunus ayat 40-41. Cara membacanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kazzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma
Quran surah Yunus ayat 40-41. Nah, di sini ada beberapa yang penekanannya pada tajwid. Wa minhum man. Nah, berarti wa minhum man idgham mutamatsilain. Yaitu apabila mim bertemu dengan salah satu huruf atau ada idgham bila gunnah. Lalu kemudian mala nun nun mati bertemu dengan salah satu huruf idgham, itu kebetulan bertemu dengan lam. Jadi idgham bila gunnah. Kemudian ada juga ikhfa di dalamnya. Nanti kalian bisa menemukan beberapa tajwid yang penting. Yang pasti di sini kita menemukan beberapa idgham mutamatsilain, idgham bila gunnah, dan kemudian huruf ikhfa. Ibu ulangi lagi, kita membaca lagi Quran surah Yunus ayat 40-41. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Nah, itu ya. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Nah, itu jadi pelan aja, jadi nggak usah tergesa-gesa. Yang pasti pengucapan makhraj hurufnya tepat. Lalu kemudian membaca idghamnya itu kan harus didengungkan ya. Pertemuan mim agak lama ya. Lalu kemudian ada ikhfa-nya juga nanti di situ karena ada malla, cepet malla jadi melebur, malla bukan manla tapi malla yuk minubi rabbuka a'lamu bil mufsidin. Oke. Udah sambung ya anak-anakku? Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Nah, itu ya. Jadi pelan aja kita ngebacainnya ya sesuai dengan tajwidnya. Sekarang kita beralih ke Quran surah Yunus ayat 41. Wa in kazzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Nah, itu agak harus narik nafas panjang kalau nggak mau tapi kalau ada tempat-tempat berhenti kita tetap berhenti. Jadi ada beberapa yang emat panjang banget ya. Di sini antum bari, ini ada tanda lam panjang di situ berarti 5 harokat. Lakum mimma. Nah, mimnya juga bertemu dengan mim. Kemudian panjang juga itu harokat mimma a'malu wa ana bari. Jadi ada tanda di situ kan cepat Bu, ada lam tetapi cepat ada tandanya tapi tetap dibacanya wa ana bari, bukan wa ana bari mimma ta'malun. Nah, itu. Jadi untuk Quran surah Yunus ayat 40-41 ini ada beberapa ada beberapa tajwid yang harus kalian pahami di sana ya. Lalu kemudian kita beralih kepada terjemahannya. Terjemahannya adalah waminhum, kalau waminhum dan di antara mereka ada orang yang beriman kepadanya adalah Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, ini maknanya dalam banget ya. Waminhum mayyu'minu bi, dan jadi di antara kita itu ada orang yang beriman dan ada yang tidak beriman kepada Al-Quran. Sebagai umat Islam kita kaitkan dengan rukun Islam, yaitu dengan rukun iman, bahwa kita percaya kepada kitab-kitab Allah. Salah satunya adalah kita sebagai penganut agama wajib mempercayai Al-Quran. Kemudian kita membahas pagi ini tentang materi Al-Quran. Nah, ini benar-benar kita yakini bahwa
di kehidupan kita ternyata kita akan bertemu dengan orang walaupun dia beragama Islam tapi tidak mentaati Al-Quran. Nah, kita berharap kita ini termasuk orang-orang golongan yang mentaati Al-Quran. Nah, itu yang terpenting ya. Jadi kemudian karena apa? Allah itu maha melihat. Itu yang membedakan kita dengan orang yang tidak beriman. Karena kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin kepada aturan-aturannya, kita sholat, kita kemudian yakin kepada kitab Al-Quran, bahwa itu berarti kita meyakini. Jadi keimanan kita itu meyakini bahwa segala sesuatu yang kemudian mengetahui tentang orang-orang, bagaimana kita mengetahui tentang itu, Allah tahu tentang orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi kita hanya diwajibkan untuk melakukan kegiatan sebaik mungkin, sekemampu kita, sesuai dengan keyakinan kita, prinsip kita sebagai umat beragama Islam. Jadi jangan pernah berbuat sesuatu yang menurut kalian tidak dilihat oleh siapapun. Padahal pada keseharian kita, dari sejak kita bangun tidur kemudian kita tidur kembali, itu ada malaikat yang menyertai kita, malaikat Raqib dan Atid yang setia menjaga, mencatat keburukan dan kebaikan kita. Lalu kemudian ada Allah. Jadi ada 3 orang yang kalau kalian mengatakan kalian sendiri, itu nggak sendiri anak-anak sekalian, tapi kalian justru bertiga. Kita bertiga, ada Allah, ada malaikat Raqib dan Atid, kemudian yang kita yakini, dan kita berarti kita berempat semuanya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, ingat itu bahwa Allah tidak akan pernah sesuatu kegiatan apapun sekecil apapun, dia punya asistennya itu adalah malaikat Raqib. Dia tidak akan terlewatkan sekecil apapun, sebiji zarrah pun, itu insya Allah akan tercatat dengan baik, dan itu akan nanti catatan kita itu nanti akan kita terima di Lauhil Mahfuz, di akhirat nanti ya. Nah, bahwa pada saat kita melalui jembatan Shiratal Mustaqim, sebelumnya kita ada proses penimbangan, pencatatan, ditimbang lagi, dicatat lagi. Nah, itu catatan itulah yang nanti akan kita terima. Jadi anak-anak sekalian, kerusakan di bumi ini itu adalah urusan Allah, tapi janganlah kita termasuk di dalamnya juga ikut melakukan kerusakan tersebut. Nah, kaitan dengan materi ini adalah bagaimana kita menjaga kerukunan, kemudian bagaimana kita menjaga toleransi dan tidak berbuat kekerasan, baik itu terhadap sesama umat Islam maupun terhadap agama yang lain. Nah, itu dari terjemahan, dan diantara mereka ada orang yang beriman kepada Al-Quran, berarti ada Al-Quran, diantaranya ada pula orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Itu berarti Allah mengetahui semua itu. Cukuplah kita berbuat sesuai dengan ajaran Al-Quran, luruskanlah jalan kita, niat kita. Nah, itu insya Allah. Kalau kita berpegang pada tali Allah, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Harapan kita semua, insya Allah. Lalu kemudian kita beralih kepada Quran surah Yunus ayat 41. Di sana menyatakan bahwa, di sini Ibu bacakan kebaik, wa in kazzabu ka kulli amali walakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Nah, ini artinya di sini dan jika mereka tetap, nah jadi orang-orang yang tidak beriman tadi, dan jika tidak tetap mendustakan Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi kembali kepada nafsi-nafsi sekarang. Jadi tanggung jawab itu adalah tanggung jawab kita pribadi, kita ada hablum minallah, tanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah mencampur adukan dengan kondisi sekitar kita. Tetap yakinlah bahwa keyakinan yang kamu dapatkan, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Nabi Muhammad sebagai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul, selama itu kita bawa dalam prinsip kehidupan kita, insya Allah kita percaya bahwa agamamu adalah agamamu dan agamaku adalah agamaku. Pertanggungjawaban saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada siapa-siapa. Jadi jawab hablum minallah wa hablum minallah. Jadi anak-anak sekalian, ini menegaskan kepada konsep kita kehidupan rukun, kehidupan toleransi akan aman dan damai kalau kita masing-masing
mengetahui di mana posisi kita, di mana posisi orang lain, posisi kita. Insya Allah kalau kita tetap lurus di jalan kita, insya Allah aman, akan aman. Tidak ada saling saling membenci, tidak akan ada tindakan kekerasan, tidak ada tindakan-tindakan yang di luar itu, insya Allah. Jadi anak sekalian, lebih dini kita mengetahui bahwa kehidupan bertoleransi, kehidupan tentang rukun itu insya Allah kita akan berjalan di jalan yang benar. Jadi anak sekalian, ini konsep tentang Quran surah Yunus 40-41, kemudian tentang hadis yang lain yang terkaitan dengan materi ini tentang toleransi itu jauh lebih kita harus tanamkan lebih dini, agar apa? Kehidupan kita bermasyarakat akan damai dan tentram. Tetap kita bersama dalam kondisi yang konteksnya akidah. Kalau akidah tidak ada satupun yang kita bisa katakan untuk bertoleransi. Tapi kalau untuk hal-hal kehidupan kemanusiaan yang lain boleh kita saling mengetahui. Untuk tentang akidah enggak ada. Jadi tadi udah dipilah. Sama dengan konsep yang pertama itu qul huwallahu, bukan surah Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, bahwa itu sesuatu mutlak, nggak bisa kita ganggu juga ya, nggak gitu, bahwa Allah itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah itu konsep yang harus kita pegang. Bang, secara kemandirian kita pelajari lagi apa yang Ibu sampaikan, mungkin agak lebih universal. Mungkin kalian nanti akan bisa membaca literasi yang lain untuk lebih menegaskan keimanan, karena kita itu hidup itu harus terus mengkaji. Nah, harus ngecas terus. Kalau HP kalian cas itu kadang-kadang mati, low, itu berarti sama dengan keimanan kita. Terkadang kita harus ngecas lalu apa? Mengaji, membaca Al-Quran, lalu kemudian kita tahu mendengarkan pengajian, lalu kemudian kita membaca, karena kita ayat yang pertama kegondol Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah itu Iqra, membaca, kita harus membaca. Jadi kegiatan toleransi literasi sekarang sudah ada pada zaman dulu ya, kita harus literasi anak sekali-kali. Kenapa? Panggil anak-anak Ya, sekali. sudah Bu tadi itu kan. Nah, itu. Jadi kemudian isi kandungan Quran surah Yunus ayat 40-41 itu adalah orang kafir tetap pada pendiriannya meskipun salah, yakni menolak kebenaran Al-Quran. Kemudian yang kedua, kita harus bersikap tegas terhadap mereka, yaitu dan menyatakan bagiku amalku dan bagimu amalmu. Tidak ada kaitannya, tidak ada saling berbagi pahala dan segala macam, karena udah terpilah di situ. Yang ketiga, tidak perlu mempersoalkan atau memperolok mereka. Jadi nggak boleh. Jadi biarkanlah. Jadi ini keyakinan kita, mereka kayaknya terserah. Allahu a'lam bishawab. Kita masing-masing kita nanti akan ada pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya pertanggungjawaban masing-masing. Kemudian yang keempat, kita boleh bekerja sama dalam hal kemanusiaan, kita boleh, bahkan memang dituntun, karena kita sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, kita mengingatkan dan mengajak mereka untuk santun, dan kitalah yang mungkin memberikan suri tauladan yang baik kepada mereka. Jadi mereka lebih bagaimana dengan kita bersiaran itu begitu juga dengan mereka juga. Jadi selama mereka baik, insya Allah kita baik. Tapi kalau kita mereka nggak baik, kita stop aja, nggak usah saling bertengkar, nggak usah saling memperolokkan. Kita tetap batasan kita bahwa ini adalah keyakinanku, mereka punya keyakinan sendiri, jadi tidak harus mengganggu keimanan masing-masing. Oke? Bagaimana anak-anak sekarang? Tadi dari penyampaian tadi Ibu membaca Quran surah Yunus 40-41. Ada yang ingin kalian tanyakan anak-anak sekalian yang udah hadir baru 99 orang ini dari 100-an lebih siswa ini. Ini kok baru 99 yang masuk presensi Bunda ini. Oke. Yang anak-anak MIPA 1 mana nih? MIPA 1. Yang tadi siapa tuh yang yang tadi hadir, mana nih orangnya hadir? Alhamdulillah kalau hadir. Yang lainnya lagi yuk. Nih suaranya ibu-ibu kenal salah satunya nih, siapa nih? Tadi yang si kecil itu siapa tuh? Yang MIPA 1 si kecil siapa tuh? Tadi sempat ibu lihat ya, siapa tuh, lupa. Oh, Hafiz, iya betul. Tadi lagi sudah hadir ya, alhamdulillah sudah. Yang lainnya mana lagi nih, Nak? Alhamdulillah udah 100 orang. Ayo, yang MIPA 2 mana nih? Ketawa, Ihsan,
ya Farel, terus Bu Selin, kemudian siapa lagi tuh, banyak lagi anak saya, Christine ya, mana nih, ada anak sekalian, MIPA 3, ayo MIPA 3 mana nih, MIPA 3 nih, wah MIPA 3 nih nggak ada nih, berarti nggak hadir nih ya, mana nih MIPA 3, hadir ini siapa aja hadir, ayo siapa tuh, baru bener. Terus MIPA 4, ayo MIPA 4 siapa lagi nih? Ada Bimo, ada Hafiza, siapa yo? Suaranya lagi. Alhamdulillah hadir ya. Lalu kemudian presensinya udah diisi belum nak? Presensi kehadirannya udah diisi belum di link yang ibu kasih? Oh, udah ya. Lalu kemudian udah belum? Terus kemudian MIPA 4, MIPA 4 sudah ibu tak panggil nih. MIPA 5 mana nih? Hadir Bona. Insya Allah nanti yang terlambat masuk mungkin nanti ibu akan kasih linknya nanti di YouTube ya, tentang materi pertama tadi kita standby jam 7 tadi kita udah mulai ya. Nambah lagi nih 103 ya. Ayo siapa ini? Ini siapa nih si cantikku? Suci Melinda. Oke, Suci Melinda. Oke, MIPA 4 ini udah hadir. Ya. Alhamdulillah ya. Udah hadir. Kemudian siapa lagi nih? Yang lainnya? Ada Suci udah kelihatan. Suci, selain Suci siapa lagi nih nak? Yang lainnya? Ada yang mau ditanyakan tentang materi Quran surah Yunus 40-41? Kita belum beralih ke Quran surah Al-Maidah. Ya, apa nak? Siapa? Ya silakan Faras. Mau nanya Faras? Oh, siapa nih? Ini siapa yang nanya nih? Yang cewek nih. Tadi Faras. Nah, siapa tuh nak? Liatin dong mukanya mana dong? Mukanya mana tuh? Nanya apa? Siapa namanya dulu? Nur Haliza, MIPA 4 toh. Ya. Nanya apa nak? Mau nanya apa? Orang kafir itu tetap pada pendiriannya meskipun salah. Tetapi kita yakini kita juga dengan keyakinan kita, jadi mereka berani menolak kebenaran Al-Quran. Jadi namanya yang mereka punya prinsip sendiri masing-masing, kita nggak pernah tahu tentang itu. Yang pasti keyakinan kita ya wajib meyakini bahwa Al-Quran itu adalah benar adanya bagi kita setelah kemudian ada hadisnya. Jadi itu sumber hukum umat Islam itu adalah yang pertama Al-Quran, kemudian yang kedua adalah hadis. Itu Nur Haliza ya. Jadi mereka tetap menyalahkan kita. Tapi jangan sampai kita menyalahkan mereka. Biarkanlah mereka dengan keyakinan mereka, tapi kita keyakinan kita gitu. Ya, itu pertanyaan pertama ya Nur Haliza. Paras, mana Paras nak? Oke, Paras mau nanya apa nak? Ya, terima kasih Ziza. Paras bagaimana nak? Paras? Biasanya biografi itu menampilkan orang-orang penting ya, seperti tokoh-tokoh pejuang atau tokoh-tokoh penemu ya, seperti Einstein. Kemudian kalau tokoh-tokoh negara kita banyak itu ada. Paras mana Paras? Tadi katanya mau nanya Faras. MIPA 2 ya? MIPA 2 ya? Paras sampai MIPA 1, MIPA 2 ibu lupa nih. Kok enggak sih? Tiba-tiba enggak Bun. Ayo, siapa lagi mau nanya nak? Mik itu mati kalau ada problem. Ya, miknya dimatikan ya. Kameranya buka, biar ibu biar komunikasi kita, biar ibu tidak ngomong dengan HP gitu ya. Oke, baru nambah lagi ini. Ayo anak-anakku sekalian. Ada biografi tokoh-tokoh ternama seperti Insinyur Soekarno, kemudian Gus Dur, ada B.J. Habibie ya. Kalau untuk
Biografi para sastrawan juga banyak seperti Perlu kalian ketahui bahwa pada materi Quran surah Yunus 441 itu seperti biasa ada kewajiban yang mungkin bernilai plus bagi Bunda kalau kalian bisa kayak kemarin. Oh ya, udah Ibu terapkan kemarin ya, semester kemarin tuh tuliskan, kemudian terjemahkan, lalu kemudian tentukan apa namanya? Tentukan tajwidnya. Jadi cukup digarisbawahi mim dengan mim oh idgham, nun dengan lam itu ikhfa, terus ya ada idgham mimi, ada idgham mutamasilain ya. Nah itu tolong di apa namanya Ibu kasih tambahan untuk materi ini, selain menuliskan kembali dengan baik dan benar, membacakan dengan baik dan menghafalkannya, itu kalian tentukan tajwidnya dengan cara melatih kita untuk lebih tahu oh ini dengan ini. Jadi kalian bisa membuka, sekarang kan sudah lebih bagus lagi, lebih canggih lagi karena sudah terbitkan berbagai macam Al-Quran yang sudah ada petunjuk langsung tentang tajwidnya, tentang tajwid Al-Quran gitu ya. Jadi silakan kalian miliki, karena itu wajib loh kita bawa kemana-mana, mau ukuran kecil, gede, sekarang ada banyak di pasaran yang bisa kita dapatkan. Jadi sekali lagi untuk lebih lagi mengulang kembali, karena mungkin saya percaya nih mungkin ada beberapa anakku yang mungkin setelah kegiatan TPA beberapa tahun yang lalu itu baru kali ini mungkin ya hanya sekedar ini, tapi kita mengulang kembali karena kalau kita nggak tadarus itu biasanya hilang. Jadi sekali lagi semakin kita setiap hari semakin harus dilatih ya. Selain kita membacanya di dalam sholat kita mestinya juga setelah 5 waktu kita juga membaca itu sebaik mungkin agar terlatih dan terbiasa. Bukankah ada pepatah menyatakan Allah bisa karena terbiasa ya. Jadi sesering mungkin kita ingat, apalagi laki-laki nih akan menjadi imam keluarga ini, harus masa istrinya tahu, dianya nggak tahu, malu juga nih sebagai imam dalam rumah tangga ya. Paling tidak pastilah untuk bisa membaca ayat pendek lah, pasti ya, paling tidak ya. Dan bagaimana kalian bisa mengajarkan kepada anak keturunan kita kalau kalian sendiri tidak tahu. Nah, jadi kita mulai dari diri kita sendiri deh. Kalau kita mulai dari kita sendiri, insya Allah pelan-pelan nggak akan memalukan. Itu juga membacanya aja pahala, satu huruf aja pahala. Bagaimana dengan alif lam mim, itu masing-masing huruf ada artinya, ada pahalanya diberikan Allah. Apalagi kita membaca ayat per ayat, kemudian surah per surah kan kayak gitu kan. Jadi insya Allah. Oke, yang lainnya mau tanya apa lagi nak tentang materi tadi? Ada terjemahannya bahwa tentang ada konsep 3 pilar bangsa besar itu adalah toleransi, kemudian ada kita harus menjaga kerukunan kita bernegara, kemudian yang ketiga kita menghindari tindakan kekerasan apapun itu tidak dibolehkan. Ini baru 105 orang dari hampir berapa ya? Berapa orang nih? Oke, apalagi mau? Nah, kenapa lagi Liza? Liza mau nanya apa Liza? Ada lagi Liza nih. udah pas ya. Udah pas ya nanyanya Liza, udah ya. Jadi nanti ini akan Bunda share ya. Bunda share materi kita selama semester genap ini. Ada 4 materi, ada 4 KD. Insya Allah itu akan kita selesaikan dengan baik. Ini nanti ada kita selesaikan nanti untuk adiknya ya. Kemudian kalau kalian ingin menambah literasi lagi, ini bisa pakai buku ini ya, literasi lain terbitan penerbit Erlangga yang terbaru ini ya. Kemarin juga ada judulnya juga ya. Dan ini akan kita pakai dengan baik lah. Nanti kita ibu biasanya mix antara buku yang dari sekolah, kemudian ini yang udah habis direvisi. Nah, insya Allah
itu yang materi ini yang akan kita dapatkan. Oke, yang lainnya ada yang mau ditanyakan lagi anak-anak sekalian mengenai Quran surah Yunus? Kayaknya pas ya nak ya, pas ya, pas mantep lah kita kalau Quran surah Yunus. Sebelum kita beralih kepada Quran surah Al-Maidah ayat 32, ini juga tentang apa namanya, tentang Habibie ini dilakukan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 2006. Anak ke-8 dari Pasar Barat, belum dibuka lah masing-masing ya. Dia menikah dengan Ainun tanggal 12 untuk Quran surah Al-Maidah ayat Kemudian orang tuanya meninggal pada tanggal 3 September 1980 dan dia menjadi anak yatim. Kemudian dia menjual rumahnya dan pindah ke Bandung dan dia mengikuti SMA-nya di Bandung ya. Kemudian proyek berikutnya ini Oke, yang ada yang belum paham nak dari apa ibu sampaikan tadi? tapi sebelum dia menyelesaikan kuliahnya di Bandung, dia melanjutkan Oke, siapa nak? Siapa yang mau nanya? karena mendapat beasiswa dari Ya silakan sebutkan namanya. Ya namanya siapa nak? yang memilih jurusan teknik penerbangan dan Oke, pertanyaannya apa nak? Pertanyaan apa? konstruksi pesawat terbang. Ya, Tadi Nur. Iya. teknis Roskul. Nah, itu isi dari Apa nak? Oh ya, 41. Wah, nilai pendidikan banyak banget. Menyatakan tentang kita bahwa kita harus hidup apa nak? Hidup rukun. Ya, jadi kita harus hidup rukun tentang keagamaan. Kemudian kita harus nilai pendidikan adalah apa? Kita boleh toleransi itu hanya dibatasi pada kehidupan bermasyarakat. Tapi tentang akidah kita tidak ada kaitannya. Jadi nilai pendidikannya adalah ini Yunus yang nanya ya. Yunus ya. Bahwa nilai pendidikannya adalah sesama umat manusia itu sesama umat beragama kita harus saling toleransi. Nah, itu harus hidup rukun. Lalu kemudian kita tidak boleh melakukan tindakan kekerasan. Itu nilai pendidikannya. Ini nilai pendidikannya bahwa kita hidup harus saling bertoleransi. Kemudian yang kedua, kita harus apa nak? Kita harus hidupnya rukun. Kalau kehidupan kita rukun, insya Allah kita tidak akan melakukan tindakan kekerasan dengan atas nama agama, nggak boleh ya. Jadi tidak boleh kita membenci agama lain. Kemudian kita tetap harus meyakini keyakinan kita dan memperdalam akidah kita. Itu Yunus. Oke, Yunus sudah kejawab ya. Jadi nilai pendidikannya adalah di sini diajarkan bagaimana kita harus hidup. Kenapa? Ini Yunus apa siapa sih ini kok ketawa lagi? Oh Naufal, ya Allah, ini bukan Yunus, Naufal ya. Kakak kelas kalian, wajahnya sama. Naufal, enggak maaf Naufal ya. Ini Naufal.